Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini teman-teman mahasiswa kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan mata kuliah agama. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa belajar, kita bisa memahami materi yang akan dibahas kali ini, yaitu terkait dengan metodologi studi Islam atau metodologi studi Islam. Baik teman-teman mahasiswa, materi ini tentunya berbeda dengan materi sebelumnya karena materi ini tersendiri pada bab tersendiri yang membahas mengenai bagaimana caranya untuk memahami Islam secara kafah, secara keseluruhan, yang kita beri kasih tema yaitu metodologi studi Islam. Teman-teman mahasiswa, bahwa metodologi studi Islam merupakan cara atau pendekatan yang sistematis yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis ajaran dan fenomena Islam secara komprehensif, secara kafah, secara menyeluruh. Nah, ini penting supaya kita memahami Islam tidak parsial, atau metode ini penting digunakan yang bertujuan untuk menghindari pemahaman terhadap ajaran Islam yang parsial, keliru, ataupun salah. Jadi tema kali ini yaitu kita akan membahas tahap-tahapan seperti apa atau langkah-langkah seperti apa dalam metode studi Islam ini, yang tujuannya adalah memahami, menafsirkan, dan menganalisis ajaran dan fenomena Islam secara komprehensif. Baik teman-teman mahasiswa, dalam tema yang kita usung yaitu metodologi studi Islam ini terdapat ragam atau cara atau pendekatan dalam studi Islam. Ini cara ini atau pendekatan ini yang digunakan dalam studi Islam ini masing-masingnya mempunyai fokus yang berbeda. Apa itu ragam pendekatannya? Satu, pendekatan normatif teologis. Nah, pendekatan ini fokusnya adalah mempelajari Islam dari sudut pandang ajaran aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Bahwa melalui pendekatan normatif ini, normatif teologis ini, fokusnya adalah bahwa kita mempelajari Islam itu dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apa tujuannya pendekatan ini? Yaitu memahami Islam sebagai sebuah ajaran yang datang dari Allah atau dari Tuhan, dengan fokus akidah atau teologi, ketuhanan, dan fikih atau hukum. Nah, ini fokus dari pendekatan normatif teologis ini difokuskan pada akidah dan fikih atau hukum. Dengan apa metodenya atau apa caranya? Yaitu melalui tafsir, tafsir Al-Quran, kemudian juga syarah hadis atau penjelasan hadis, usul fikih, atau metodologi tentang penetapan hukum Islam.
Jadi sekali lagi bahwa pendekatan normatif teologis ini fokusnya adalah kita mempelajari Islam dari sudut pandang ajaran Islam aslinya atau sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Teman-teman mahasiswa, ayat-ayat Al-Quran yang mendasari pendekatan normatif teologis dalam studi Islam diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi, yang artinya ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul pada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Nah, dua ayat ini sebagai landasan tentang pendekatan normatif teologis dalam studi Islam, ya, yang intinya menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu sudah diturunkan Al-Quran menjadi pedoman hidup, pedoman dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pada pendekatan studi Islam yang lainnya atau yang kedua, yaitu pendekatan historis. Nah, kita kalau bicara historis berarti berbicara sejarah, pendekatan sejarah. Nah, ini pendekatan sejarah ini fokusnya adalah menganalisis Islam sebagai sebuah fenomena sejarah yang berkembang seiring waktu. Ya, tentunya perkembangan Islam ya dimulai dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya pendekatan historis ini? Yaitu untuk memahami bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya, dengan politik, sosial di berbagai era. Ya, artinya bahwa bagaimana kita mempelajari studi Islam itu disandarkan pada sebuah sejarah yang dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian Khalifah dan seterusnya. Ya. Apa metodenya atau caranya? Yaitu menganalisis sumber-sumber sejarah, kronik, manuskrip, biografi tokoh, dan studi perbandingan antara peradaban. Nah, ini kita harus baca sejarah ya, untuk menganalisis atau mempelajari studi Islam. Biar apa? Ya, biar ada contohnya, biar yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu, terutama ya dari sejak Nabi Muhammad SAW
para sahabat, kemudian sampai sekarang. Teman-teman mahasiswa, pendekatan historis dalam metodologi studi Islam dalam Al-Quran secara implisit dijelaskan diantaranya pada surat Ali Imran ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimurad. Yang artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, oleh karena itu berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta Rasul. Ini menjelaskan kepada kita bahwa telah terjadi, telah berlalu, ada sejarah dalam perjalanan Islam sampai saat ini, ya. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pada pendekatan studi Islam yang ketiga, yaitu pendekatan secara sosiologis. Nah, kalau kita bicara pendekatan sosiologis atau sosial, ini tentunya kita pahami sebagai pendekatan yang fokusnya mempelajari Islam sebagai sebuah sistem sosial, sistem sosial kemasyarakatan. Nah, apa tujuannya pendekatan ini? Yaitu memahami bagaimana ajaran Islam mempengaruhi struktur sosial, komunitas, dan perilaku masyarakat Islam itu sendiri, ya, dalam menjalankan kehidupan. Dengan metode, dengan cara, yaitu mengamati atau pengamatan terhadap atau pengamatan partisipatif, bisa survei dan analisa data untuk melihat hubungan antara praktik keagamaan dan fenomena sosial. Misalnya bagaimana peran zakat dalam mengurangi kemiskinan. Nah, ini tentunya mempelajari Islam dari sisi sosiologis. Jadi bagaimana perubahan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ini bisa dilihat, ya. Tentu sini contohnya bisa dilihat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, ya. Ada struktur sosial, ada komunitas, ada perkumpulan, ada badan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, ya, pembagian zakat, penyaluran zakat, dan lain sebagainya. Kemudian juga perilaku sosial masyarakat yang lainnya yang bisa dipahami sebagai sebuah studi untuk mempelajari tentang Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendekatan sosiologis dalam studi Islam, diantaranya surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul wallahu a'lam bimuradi, yang artinya hendaklah ada di antara kamu sekumpulan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini secara pendekatan sosiologis ini adalah ada perbuatan, ada interaksi sosial masyarakat tentang bagaimana dalam menjalankan hidup ini. Ya, ada tolong menolong, kemudian juga ada dakwah, ya, ada kebaikan-kebaikan yang
diperbuat oleh masyarakat Islam sesuai dengan ajaran Islam yang didapatkan oleh masyarakat tersebut ya. Tadi contohkan tentang kebaikan di mana peran zakat dapat mengurangi kemiskinan. Nah ini ya, baik dari pembagiannya, penyalurannya, kemudian orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan atau menjadi penerima utama zakat. Nah ini tentunya menjadi pendekatan studi Islam dalam aspek atau pendekatan sosiologis. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan antropologis. Nah ini pendekatan yang ditekankan, difokuskan pada mempelajari Islam dari sudut pandang budaya. Nah, sebenarnya hampir mirip ya dengan pendekatan sosiologis. Nah ini pendekatan antropologis dalam mempelajari Islam. Fokusnya adalah pada sudut pandang budaya. Tujuannya adalah memahami praktek keagamaan sehari-hari, ritual dan kepercayaan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Ya, ini tentunya disandarkan kepada keseharian praktek keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, praktek keagamaan. Ada berbagai ya budaya-budaya yang memang banyak ragamnya, ada yang bertentangan ya dengan Islam. Nah, ini harus perlu diluruskan. Ada yang memang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, ini peran pendekatan antropologis diperlukan di sini ya. Apa metodenya yang bisa dilakukan? Ya, pertama adalah pendekatan atau metode etnografi, yaitu studi lapangan yang mendalam. Ada wawancara, analisis simbol budaya yang terkait dengan Islam. Yang bisa dicontohkan di sini adalah tentang tradisi lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Ya, biasanya kegiatan-kegiatan masyarakat menyambut misalkan Hari Besar Islam ya. Kemudian juga ada ya Maulid Nabi, Isra Mi'raj ya, tradisi lokalnya berbeda dari satu negara ke negara lain, bahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian praktek keagamaan yang sehari-hari yang lainnya yang dilakukan berdasarkan budaya masyarakat lokal. Nah ini apakah bertentangan dengan Islam atau tidak? Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dipelajari begitu. Kemudian ada beberapa ayat yang menjadi dasar pendekatan antropologis dalam studi Islam. Nah, di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahu adzim, wallahu a'lam bimuradi. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surat ini menegaskan bahwa perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh budaya yang dianut mereka yang didasarkan biasanya kepada nenek moyang ya, atau kebudayaan-kebudayaan yang merupakan hasil daya cipta masyarakat lokal itu sendiri. Nah ini kalau bertentangan dengan Islam maka harus dilakukan perubahan oleh masyarakat itu sendiri biar mendapatkan keberkahan. Nah ini bukan semata-mata budaya harus dilakukan berhubungan dengan hasil peninggalan nenek moyang ya, tetapi kalau itu tidak atau kalau itu bertentangan dengan Islam maka harus dirubah ya,
karena kita punya pikiran, punya otak ya, dan punya pedoman Al-Quran dan hadis dan lainnya, sehingga kalau budaya itu bertentangan ya ada perubahan, ada perbaikan, sehingga budaya itu tidak dilakukan, tidak merugikan masyarakat secara Islami. Baik teman-teman mahasiswa, kemudian juga dalam studi Islam ini ada pendekatan fenomenologis. Nah ini fokusnya yaitu memahami pengalaman beragama dari sudut pandang pemeluknya. Nah ini tentunya pendekatan fenomenologis ini pendekatan yang difokuskan pada individu muslim, individu orang muslim sebagai pemeluk agama Islam. Nah, tujuannya apa pendekatan ini? Menghindari penilaian dan mencoba memahami makna di balik ritual dan keyakinan spiritual. Nah, ini metodenya bisa wawancara mendalam, observasi, pengalaman ya, spiritual, deskripsi objektif tanpa memasukkan bias penelitian. Diteliti nih bagaimana pengalaman individu dalam menjalankan ajaran Islam. Ini dinamakan fenomenologis. Ya, banyaklah ya pengalaman individu baik yang nyeleneh ya. Ini menjadi bahan penelitian studi Islam, pengalaman individu ini, mulai dari ya, berbagai banyak aliran-aliran lah, kegiatan-kegiatan spiritual yang apakah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya sesuai Al-Quran dan hadis atau tidak. Ini jangan sampai pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu ini menjurus kepada hal-hal yang tidak diinginkan menurut ajaran Islam. Ini dipelajari gitu ya. Teman-teman mahasiswa, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Shadaqallahu adzim, wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati kering, dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah ini maksudnya adalah bahwa surat ini adalah tentang fenomena alam ya. Fenomena kita memahami fenomenologis dalam arti perubahan-perubahan alam ya. Kemudian juga ayat ini menjelaskan tentang makna-makna yang harus kita
lakukan, yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa penciptaan langit ini ya? Kemudian juga bagaimana manfaat-manfaat yang ada di dalam kehidupan ini yang terdapat dalam kandungan di bumi ini. Nah, ini memahamkan kepada kita bahwa fenomenologis ini bisa jadi adalah berkaitan dengan alam semesta, ya, berkaitan dengan ciptaan Allah yang harus kita maknai sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi sadar bahwa Allah menciptakan semua ini untuk kepentingan manusia, untuk kemaslahatan manusia, dan didapatkan harus dengan cara yang baik ya. Nah, ini memang fenomenologis ini bisa diartikan, bisa dimaknai sebagai sebuah pengalaman individu dalam menjalankan Islam. Kemudian juga kita bisa memahami pendekatan fenomenologis ini pada kegiatan atau kejadian-kejadian alam atau penciptaan Allah di muka bumi ini. Nah, ini seperti ayat yang tadi ya, bahwa itu menyatakan bahwa bumi ini diisi dengan berbagai macam benda, berbagai macam spesies yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang menjalankan kehidupannya. Itulah teman-teman tentang pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan dalam studi Islam. Nah, mengapa demikian? Ya supaya pendekatan tersebut memberikan satu arahan, satu pijakan untuk memahami Islam, untuk mempelajari Islam, sehingga dengan menggunakan pendekatan tadi mempelajari Islam tersebut ya supaya lebih komprehensif, supaya lebih menyeluruh ya, karena dikaji dalam berbagai aspek. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Pertanyaannya adalah apa sih pentingnya mempelajari metodologi studi Islam? Ya, di sini dijelaskan pertama menghindari pemahaman yang sempit, menghindari pemahaman yang keliru, sekaligus menghindari pemahaman yang salah. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, bisa dilihat Islam dari banyak sisi, tidak hanya sebagai ritual ya, tetapi juga sebagai peradaban, sisi sosial dan pengalaman spiritual. Ini sehingga dengan pendekatan tadi ya, berbagai pendekatan, kita terhindar dari pemahaman yang sempit. Bagaimana akibat kita mempunyai pemahaman yang sempit? Ya tentunya yang bisa terjadi, yang kita lihat adalah gampang menyalahkan orang, ya. Gampang mengklaim bahwa ajaran Islam yang benar hanya dilakukan oleh kelompok tertentu misalkan, atau individu tertentu misalkan. Kan ini bahaya loh ya, bukan saja mendatangkan kemaslahatan tapi justru menimbulkan kemudaratan bagi pemeluknya ya, secara pribadi maupun struktur kemasyarakatan. Kemudian juga pentingnya itu membangun analisis kritis. Nah, ini apa maksudnya? Dengan metodologi memungkinkan untuk membedakan antara ajaran yang universal dan interpretasi yang bersifat lokal atau temporal. Nah, ini kita bisa mengkritisi ya, mana ajaran Islam yang bersifat universal atau yang bersifat temporal ya, yang harus dipahami dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat ya setempat ya. Kemudian juga pentingnya mempelajari studi Islam adalah mengatasi tantangan modern. Nah, ini metodologi ini
dapat digunakan untuk menjawab ya, isu-isu kontemporer seperti pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan lainnya. Ini kita kaji dari berbagai pendekatan tadi sehingga kita bisa menjawab isu-isu yang berkembang, yang terus berkembang, terus bermunculan sesuai dengan perkembangan global yang semakin canggih ya, yang semakin maju, di mana sikap-sikap penganut agama pun berbeda-beda ya, selalu berkembang ya. Nah, ini harus kita sikapi dengan bijak tentunya, melalui pemahaman-pemahaman yang baik yang dilahirkan melalui metodologi studi Islam. Oleh itu, pada intinya metodologi studi Islam ini sebagai alat yang diperlukan untuk memahami Islam secara holistik, secara menyeluruh, secara lebih komprehensif dan mendalam, baik sebagai agama maupun sebagai fenomena budaya, sosial, politik, dan lainnya. Sehingga dengan kita memahami Islam melalui metode studi Islam ini akan lebih bijak, akan lebih mengedepankan kemaslahatan, akan mendorong kita untuk selalu berupaya mempersatukan umat Islam ini dengan baik, dengan bijak ya, tanpa harus menyalahkan satu sama lainnya. Baik teman-teman mahasiswa, dari paparan yang telah kita jelaskan tadi, yang kita sudah pahami tadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan cara atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, ya, menafsirkan dan menganalisis ajaran dan fenomena Islam secara komprehensif. Adapun beberapa pendekatan digunakan dalam metode studi Islam yaitu meliputi normatif teologis, historis, sosiologis, antropologis, dan fenomenologis. Kemudian penggunaan metode Islam untuk ini bertujuan untuk menghindari pemahaman yang sempit, pemahaman yang keliru, bahkan pemahaman yang salah, ya, membangun analisis kritis, mengatasi tantangan modern, tantangan global, dan studi Islam, metodologi studi Islam sebagai alat yang diperlukan untuk memahami Islam secara menyeluruh, secara holistik dan mendalam, baik sebagai agama maupun sebagai budaya, sosial, dan politik. Demikian, mudah-mudahan materi kali ini ada manfaatnya buat kita semua agar menjadi pemeluk Islam yang lebih baik lagi. Akhirnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.